Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rabiu. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu ada 6 pakan kandungan energi. Jadi itu sangat dibutuhkan oleh bebek telur. Jadi manfaat energi untuk bebek telur dan 6 kandungan energi ini akan kita bahas dari satu persatu. Mari kita simak video. Oke, jadi langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu curhat tentang seputar penataan bebek telur kembali, intinya nggak bosan. Nah, untuk tema kali ini kita akan bahas yaitu mempakan sumber energi. Jadi untuk energi memang sangat dibutuhkan untuk bebek telur jadi dan manfaatnya untuk peternakan bebek telur. Jadi yang pasti pakan sumber energi ini untuk bebek telur ini diperoleh dari jenis umbi-umbian ataupun sereal. Jadi untuk teman-teman, bebek sangat membutuhkan pakan sumber energi. Jadi yang pasti sumber energi ini di saat bebek itu beraktivitas di siang hari, kalau misalnya kita angon, dia mandi-mandi, berenang-benang, membutuhkan tenaga. Jadi untuk disiasati agar stamina nya tetap oke, kita beri yaitu pakan yaitu bersumber energi. Apapun aktivitas bebek telur akan bisa teratasi dengan adanya pakan sumber energi. Makanya setiap pakan untuk peternakan bebek telur semua itu udah ada kandungan nutrisi, udah ada kandungan protein, bahkan ada sumber energinya. Jadi kita akan bahas yaitu 6. Sebetulnya banyak, ini intinya lah yang sering digunakan untuk pakan pabrik ataupun pakan racik. Jadi kita jangan sampai lalai untuk masalah pakan sumber energi. Jadi yang pertama yaitu minyak. Jadi kalau untuk sumber energi yaitu minyak, kalau misalnya kita menggunakan pakan jadi, kenapa dia bisa jadi butiran kecil? Berarti di situ ada kandungan minyak untuk perekat. Itu membantu memulihkan stamina pada bebek telur. Dan yang kedua jagung. Jadi kalau jagung giling ini udah umum di toko peternakan, itu banyak, mau jagung setengah kasar ataupun lembut ada untuk masalah jagung giling. Jadi jenis apapun bisa. Jadi jagung ini sangat tinggi kadar energinya untuk diberikan kepada bebek telur. Jadi stamina bebek telur untuk berproduksi tidak akan terganggu, karena banyak kejadian menurut pengalaman saya, bebek itu susah bertelur, jadi ditahan dia karena kekurangan sumber energi. Jadi dan yang ketiga yaitu singkong. Mungkin kalau kita menggunakan pakan alternatif, banyak orang dulu menggunakan pakan singkong itu dipotong-potong kecil lalu diberikan kepada bebek telur, tapi banyak istilahnya gagal pahamnya para peternak bebek telur sistem kering ataupun kandang. Itu dikasih mutlak dia singkong ataupun ubi kayu saja tanpa ada gabungan antara nutrisi dan protein. Jadi untuk masalah singkong ini adalah satu sumber energi sebagai pelengkap untuk proses pembuatan pakan racik kita sendiri ataupun beli pakan pabrik. Dan yang keempat yaitu pakan jenis sumber energi ini yang dibutuhkan oleh peternak bebek telur, yaitu dedak padi. Yang pasti ini hal yang nggak tabu, yang sering kita jumpai di pedesaan. Makanya apapun ceritanya, kalau dedak ini sebagai pakanan yang diburu oleh para peternak, yaitu sebagai pakan untuk peternakan apapun, entok ataupun ayam bisa menggunakan dedak.
Jadi dedak ini berfungsi seperti saya bilang tadi, yaitu mengandung sumber energi, menjaga stamina bebek petelur tetap fit. Jadi dikala nanti dia memulai produksi di malam hari tidak mengalami gangguan, jadi nggak mau dia bertelur kesiangan, karena banyak kejadian bebek bertelur kesiangan. Jadi nanti jam 8 ataupun jam 9 baru keluar, itu namanya kekurangan sumber energi. Yang kelima yaitu pakan sumber energi, yaitu polar. Jadi polar ini termasuk limbah dari gandum. Nah pasti kalau di daerah saya mungkin jarang untuk menggunakan polar karena untuk bahan bakunya sulit. Jadi teman-teman bisa cek di toko peternakan daerah teman-teman ada enggak. Yang pasti kalau nggak ada, kita pilih salah satu di antara 6 ini, yaitu untuk pakan sumber energinya. Karena banyak kelalaian kita para kena telur, kalau udah dikasih areal pakan sumber energi, nanti yang untuk mineralnya nggak dikasih, itu tetap menjadi kendala kita dalam bidang peternakan telur. Dan yang keenam yaitu tepung roti. Nah tepung roti ini sering kita jumpai di pabrik roti. Misalnya kan banyak roti yang udah kering, itulah digiling menjadi tepung. Itu sangat tinggi kadar energinya. Jadi apapun ceritanya, kita dalam beternak bebek telur gak usah mengabaikan di antara yang 6 ini, yaitu pakan sumber energi. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, intinya kita dalam beternak bebek telur jangan mengabaikan yaitu pakan yang mengandung sumber energi. Di antaranya ya, 1 minyak, dan yang kedua jagung, dan yang ketiga singkong, dan yang keempat dedak padi, dan yang kelima polar, dan yang keenam tepung. Oke, jadi cukup sekian saja di video kali ini, semoga bermanfaat. Intinya itu hanya sekedar gambaran atau sharing. Jika teman-teman ingin beternak bebek telur, jangan abaikan yaitu pakan sumber energinya. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses para peternak bebek.